Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, di mana tidak ada kata libur atau cuti bersama di Medan Laga Ukraina. Video-video menarik yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu, kami rangkumkan untuk Anda dalam satu video rangkuman dalam serial video kabar Medan Laga. Jadi, mari langsung saja ke berita pertamanya. Pada video pertama ini, kita langsung disuguhkan ke yang panas-panas. Seperti yang Anda lihat, ini adalah aksi dari pasukan LPR yang menghujani sebuah wilayah atau mungkin kompleks bangunan menggunakan roket-roket termobarik TOS 1A. Kompleks bangunan ini berada di sekitar kanal di distrik Popasnaya, di mana berdasarkan informasi dari pasukan intai, kompleks bangunan ini dijadikan tempat persembunyian oleh pasukan infanteri Ukraina. Kemudian, tanpa berpikir panjang, pasukan LPR kemudian menghujani kompleks itu menggunakan roket termobarik TOS 1A. Dan terlihat pemandangan seperti yang ada pada video. Jika ada pasukan infanteri Ukraina di wilayah itu, maka sudah pasti mereka akan berada di situ selamanya. Pada video kali ini, kita akan melihat arsip dari Bakhmut, di mana pasukan Ukraina yang membagikan video ini mengatakan mereka dalam posisi dikepung oleh pasukan Wagner di Bakhmut Barat. Dalam posisi terkepung, dan mereka akan keluar dari lokasi itu. Namun tak memungkinkan jika harus berlari menggunakan kendaraan APC atau IFV, karena sudah pasti akan dihantam oleh pasukan artileri ataupun pasukan ATGM Wagner. Maka, mereka memutuskan untuk menghancurkan MRAP BMC Kirpi, bantuan dari Turki yang mereka bawa. Karena daripada ditinggalkan dan diambil alih oleh pasukan Wagner, mereka berpikir lebih baik untuk dihancurkan. Dan hasilnya, seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian, pasukan Ukraina yang ada dalam video ini mundur dengan berjalan kaki dan berlari. Pada video kali ini, kembali Batalion Kaskad memperlihatkan kepiawaian mereka dalam mengoperasikan drone kamikaze Zala Lancet. Seperti yang Anda lihat, drone intai Batalion Kaskad berhasil mendeteksi lokasi dari kompleks radar 36D6, yaitu radar counter baterai yang digunakan untuk mendeteksi lokasi peluncuran mortir artileri dan roket-roket MLRS. Terlihat kemudian Lancet datang, mencoba menghantam kepala dari truk angkut antena radar 36D6 itu. Namun terlihat jelas pada video, hantaman Lancet pertama ini agak meleset beberapa meter dari targetnya. Kemudian, karena pasukan Ukraina tahu bahwa lokasi itu tidak aman, maka mereka memutuskan untuk meninggalkan lokasi itu. Dan terlihat truk angkut radar itu dibawa, mungkin untuk mempercepat pelarian mereka dari lokasi itu. Kemudian Lancet kedua datang. Terlihat Lancet kedua ini kemudian menghantam genset atau generator dari radar 36D6 itu. Maka tamatlah riwayat dari 36D6 itu. Tapi sepertinya antena radarnya masih utuh dan masih bisa digunakan kalau memang ada yang mau mengevakuasinya. Pada video berikutnya,
kita kembali akan melihat aksi dari drone kamikaze FPV Ukraina. Namun kali ini agak sedikit berbeda. Seperti yang Anda lihat, bagaimana drone FPV kamikaze Ukraina terbang dengan sangat tenang menuju targetnya, di mana dikatakan oleh pasukan Ukraina, jarak dari target dan operator drone FPV ini mencapai 10 km. Dan target yang disasar adalah SPH-2S4 Tyulpan. Tanpa kesulitan berarti, drone FPV ini menghantam 2S4 dengan sangat presisi dan membuatnya terbakar, serta menjadikannya menjadi besi tua di medan laga. Namun, kemudahan yang didapat oleh drone FPV Ukraina ini dikarenakan 2S4 itu sebelumnya sudah lumpuh oleh ranjau darat yang diinjaknya, lalu ditinggalkan oleh para krunya. Pada video berikutnya, kita kembali akan menyaksikan aksi dari si battle-proven Zala Lancet. Terlihat pada video, sebuah tank T-72 Ukraina terparkir di suatu lokasi di garis depan. Tanpa basa-basi, Lancet diterbangkan untuk mengeksekusinya. Kemudian terlihat bagaimana Lancet menghantam tepat kubah T-72 itu. Dan sepertinya, lapisan era pada T-72 Ukraina ini bereaksi. Terlihat bagaimana ledakan yang cukup besar terjadi. Mungkin itu cukup untuk melumpuhkan T-72 itu. Namun karena videonya terpotong, kemungkinan juga T-72 itu belum lumpuh sepenuhnya dan masih bisa diperbaiki. Pada video berikutnya, kita akan melihat penghancuran 2 unit BMP Rusia. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana sebuah BMP Rusia sedang beraksi. Kemudian, pasukan Ukraina memperkirakan jalur pelarian dari BMP Rusia ini dengan menanam ranjau di jalan yang mungkin dilaluinya saat mundur. Kemudian, terlihat BMP pertama berhasil dihancurkan oleh pasukan Ukraina setelah menginjak ranjau darat yang telah ditanam sebelumnya. Kemudian BMP kedua datang, dan operator ATGM Stagnape Ukraina berhasil menghantam BMP kedua Rusia ini. Dan sudah pasti, kru dari kedua BMP ini tidak bisa lagi bertugas untuk hari-hari berikutnya. Pada video berikutnya, giliran BMP Ukraina yang disikat oleh pasukan Rusia. Seperti yang Anda lihat, bagaimana drone intai pasukan VDV Rusia berhasil mendeteksi lokasi dari sebuah BMP Ukraina yang sedang terparkir di suatu wilayah di garis depan. Kemudian tanpa basa-basi, mereka memutuskan untuk mengutus Lancet untuk menghancurkan BMP Ukraina itu. Terlihat pada video, bagaimana Lancet dengan kecepatan yang sangat tinggi berhasil dengan sangat presisi menghantam BMP Ukraina itu. Ledakan yang lumayan besar pun terjadi, dan terlihat amunisi yang ada di dalam BMP itu berhamburan karena hantaman dari Lancet yang sepertinya menggunakan kecepatan maksimalnya, yakni 110 km per jam. Pada video berikutnya, lagi dan lagi, BMP Rusia yang menjadi targetnya. Seperti yang Anda lihat, sebuah BMP Rusia berjalan di sebuah wilayah di kota Mikilske di Provinsi Donetsk. Karena drone intai sudah mengintai, maka kejadian besar pasti akan terjadi. Dan benar saja, terlihat BMP Rusia itu menginjak ranjau darat di jalur yang dilaluinya. Mungkin skenario ini hampir sama dengan berita ke-6 tadi. Namun, ini BMP yang berbeda. Di sini letak perbedaannya. Setelah BMP itu menginjak ranjau, seketika BMP itu pun oleng. Beberapa saat kemudian, ledakan yang sangat spektakuler pun terjadi dan membuat BMP Rusia ini menjadi hancur berkeping-keping. Ketika drone intai melakukan zoom in, bisa Anda lihat, ternyata BMP Rusia ini menggunakan topi pelindung. Tentu ini digunakan untuk mengantisipasi serangan dari arah atas. Ternyata terkena serangan dari arah bawah. Lantas, bagaimana nasib dari para krunya? Ia tentu saja harus berpindah medan laga ke medan laga selanjutnya. Dan itulah rangkuman kabar medan laga edisi Jumat 2 Juni 2023. Berikan komentar Anda.